Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa jemaah sholat maghrib sholat malam yang Allah dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus yang dapat kita hormati dan kita dalam sholat orang tua kita, Bapak Haji Rasul, Bapak Effendi, dan yang sholat-sholat kita muliakan guru kita bersama Bapak Kiai Muhammad, maka Allah mengizinkan hayati. Semoga Allah berkahkan usianya, Allah berkahkan hidupnya, dan Allah sehatkan badannya. Mari kita mulai saja pengajian kita setiap malam. Semoga pengajian kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang disampaikan oleh guru kita dapat melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah, wa'ala kulli ni'matin sholiha bila hubbati Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk pelatihan selanjutnya dibawakan kepada keuangan musola ini, yaitu mula-mula dari Haji Narko dan mula-mula dari Kepaniman. Semoga dipanjangkan usianya dan diberkahi keuangannya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita dengarkan pengajian yang disampaikan oleh Bapak Kiai. Saya laksanakan. Ya udah ya. Kita bawah situ udah. Iya. Pendapel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal awwali muqtahimi. Ya Rabbi balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi balligh maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al Nabiyuna amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wa la na'ami. Ya Rabbi balligh maqasidana
واغفر لنا ما مضى يا واسع. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para penyepuh, mobil khusus kepada Bapak Ketua Rekaan Mushola Ta'awun, Bapak Mas Sopan, staf dan jajarannya. Yang saya hormati juga Bapak Ustadz Mulyadi, Bapak Haji Rastum, Mang Edi, ya, gue ada Habib Edi, ada juga Pak Imam, ya, Masya Allah, Ustadz Effendi Mandor, ya. Alhamdulillah ini ada 3 minggu kita sayang berhalangan, tapi kalau yang minggu awal kan Pak Sopan mau pergi, ya kan, kecewa mati, ya udah libur aja, ya udah. Ini baru kita buka langsung, tapi emang kitabnya kan udah selesai, ya. Nah, ini dan kebetulan emang saya udah beliin kitab, tapi itu juga udah saya beliin. Nah, ini ngajinya sekarang ganti kitab baru, namanya Syarah Qomi Utuwiyat. Biar tahu luarnya di judulnya. Syarah itu penjabaran. Nah, kalau Qomi Utuwiyan, gada tahu gada? Qomi itu gada. Gada itu ya, gada masa nggak ngerti. Ah, iya, gada begitu. Qomi Utuwiyan, gadanya orang-orang yang durhaka kepada Allah. Utuwiyan itu tauhid itu loh, togok. Gadanya kan togok gitu kan. Nah, diawali tadi udah di muqaddimah udah dibacain Al-Fatihah, ya udah sekarang kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya baca syarahnya, ya, apa namanya, yang di dalamnya. Kalau luarnya itu kitab lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tasofa bil kamalat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi uyyida bil mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi alladzina fa'alul hasanat wajtanibul munkarat. Itu diapalin lah muqaddimah biar alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil, ya itu mulu, itu diapalin, bukan itu pendek, ya kan. Alhamdulillah, bermula segala puji, lillahi, milik Allah. Nah, Allah itu siapa? Alladzi, yaitu zat, ittasofa, yang bersifatan. Siapa Alladzi? Bil kamalati, dengan kesempurnaan. Segala puji bagi Allah, yaitu zat yang mempunyai sifat-sifat sempurna. Ini kurang kan, tadi saya membawa 10, nggak boleh, suruh bawa 3 aja. Ini kata Habib, nggak jelas ya, bermula. Ya, iya. Wassalatu, dan bermula rahmat ta'zim. Itu sholawat. Maknanya sholawat itu kan doa kan. Wassalamu, dan keselamatan ala sayyidina, itu mudah-mudahan tetap atas tuan kita, yaitu Muhammadin, Nabi Muhammad. Siapa itu Nabi Muhammad? Alladzi, yaitu Rasul, uyyida, yang dikuatkan. Siapa alladzi? Bil mu'jizati, dengan mukjizat. Selawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan atas baginda kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi yang senantiasa dikuatkan dengan mukjizat. Apa itu mukjizat? Itu kan masalah. Apa kalau saya mukjizat? Ya mukjizat. Wah, ya nggak kelar lah. Satu perbuatan yang luar biasa, yang melawan adat istiadat yang Allah berikan kepada Rasul, kepada Nabi, itu mukjizat. Kalau satu kemukjizatan yang diberi kepada
kekasih Allah, walinya Allah namanya karomah. Kalau yang diberikan kepada orang mukmin yang soleh solihah namanya maunah. Kalau ada kejadian yang luar biasa yang diberikan Allah kepada calon nabi tapi belum jadi nabi, calon Nabi Muhammad dagang ke Syam diiringi awan mendung, itu namanya hanya lu orang lupa mulu irhas. Itu kan dalam rawi ada irhasal linubuwatihi wa i'lamam bi annahu, dan seterusnya ada mukhtarullah ta'ala wa mujtabah. Irhas begitu loh. Itu mukjizat Nabi Muhammad, termasuk nabi yang diselimuti, yang dikuatkan oleh Allah dengan berbagai macam mukjizat. Mukjizat yang paling utama ya Al-Quran. Maka Al-Qurannya dibaca. Dan lambang sekarang udah bulan Apit, benar lagi Lebaran Haji. Kemarin mah Quran lagi bulan puasa baru dibaca. Kalau udah nggak udah bulan puasa, taruh lagi Qurannya, ya Allah ya Rabbi, dibaca. Sehari secus, banyak amat. Secus, ya setengah jus lah. Kagak, masih berat setengah jus. Sepertiga kek, seperapat kek, selembar seain. Masa masih nawar mulu. Sama kita membaca Quran mulu. Kita asal surat baca Al-Fatihah, baca surat, iya dah. Ya udah mau ngomong apa juga, iya kan? Nah kan ya iya sama Quran emang. Jadi baca maksudnya Qurannya juga tuh maksudnya. Wa ala alihi, dan atas keluarganya Nabi Muhammad, wa sahbihi, dan sahabatnya Nabi Muhammad. Tuh keluarganya Nabi itu selalu didoakan. Gitu. Makanya yang keluarga alladzina, yaitu mereka fa'alu, yang melakukan siapa alladzina al-hasanati, pada perbuatan-perbuatan yang baik. Itu jamak muannats salim. Kalau kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanatan, itu mufrad tunggal. Nah kalau ini al-hasanati, maka setelah nun ada alifnya. Wastanabu, dan menjauhi siapa mereka al-munkaroti, jangan ngantuk, rasanya ada roti ya itu kan, jadi al-munkaroti. Ya, kalau Mbak Imam ngantuk, lalu jatah gua mana, apa nih Bang, tadi katanya ada roti, nggak tahunya al-munkaroti, ya kan, nggak ada. Ya makanya kalau ngasih jangan ngantuk lah. Dan mudah-mudahan sholawat dan salam tadi Allah cucurkan juga kepada keluarganya Nabi, sahabatnya Nabi, yaitu keluarga dan sahabat yang senantiasa melakukan kebajikan dan menjauhi kemungkaran. Amma ba'du, adapun setelah basmalah, hamdalah, sholawat dan salam, itu ba'du. Itu ada setelah dal, ada mudhof ilaih yang dibuang. Kalau ditakdirkan ai amma ba'dal basmalah hamdalah sholawat salam, maka itu dibacanya du. Ini ilmu alat yang membunyikan vokal itu, begitu loh. Hafal nazumnya alfiah, hafal tuh, cepek loh yang ngapal. Enggak ada yang ngapal. Wadmum bina an waironin adim tama lahu udhifa nawiyan ma'udima qablu kawairu ba'du hasbu awalu wadun wal jihadu aizon wa'alu. Susah ngaji ilmu nahu mah. Maka kata orang-orang yang malas belajar ilmu nahu bikin orang bodoh. Nah, iya kan, karena susah emang belajarnya sembarangan. Tapi kalau udah paham ilmu nahu, lah santai-santai aja baca kitab model bagaimana kok. Oh, itu walaupun nggak ada barisnya, kan ada alurnya. Oh, ada vokal yang membunyikannya, gitu loh. Fayaqulu, nah kalau jawabnya amma, biasanya ada fa-nya, fa jawab. Itu pun ada alfiahnya. Amma kamah malah nanti jadinya ngaji ilmu alat itu. Fayaqulu, maka berkata siapa al-murtaji, orang yang mengharapkan min rabbihi, dari Tuhannya orang, afazallati, pada diampuni segala kesalahan,
wa qadha al hajati, dan dikabul dipenuhi segala hajat-hajat. Siapa al murtadi tadi? Muhammadun Nawawiyun Ibnu Umar, yaitu Syekh Muhammad Nawawi bin Umar. Itu yang kita kenal Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, ini yang ngarang kitab ini Syekh Nawawi. Oh gitu loh. Syekh Nawawi Banten. Jadi kitab yang di dalam itu, nah kalau yang di dalam, nanti yang di dalam kurung bawahnya itu baru karangannya orang Maleber. Bukan Maleber Cianjur, bukan. Soalnya Maleber Cianjur, Maleber Pakistan. Nah, sama-sama Maleber. Kalau kagak tahu Maleber Cianjur ya nggak tahu. Belum sono kan? Lah iya, oke kau ngapa? Masalah. Kotola berkatanya begini, kotola betul-betul lama. Apa taruh tujuh fikri, mundar mandirinya pemikiranku, fi tashihi manzumati syaikhi, dalam mentaskeh kitab nazomnya Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad, wahia, dan bermula manzumatu Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad fi dakhili kitabihi, itu yang ada di dalam kitabnya Syekh Zainuddin al-Masyhur yang terkenal bi Syu'abul Iman, dengan nama kitab Syu'abul Iman. Nah ini kitab luarnya itu, kalau di dalam baris ini yang di dalam kurung itu kan nazom syair itu. Nah, itu kitab itu namanya Syu'abul Iman. Maknanya Syu'abul Iman, cabang-cabangnya iman. Nah, disarai yang di luar ini, yang di luar nazoman itu, nah ini namanya kitab syarah. Itu yang di luar itu namanya, yang ngarang adalah Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, kalau yang di dalamnya nanti ada penjelasannya, yaitu kitabnya Syekh Zainuddin, termasuk Syekh Zainuddin Al-Malaybari itu termasuk yang ngarang kitab Fathul Mu'in. Itu kitab fikih. Oh gitu. Cuman tadinya Al-Farisi Al-Mu'robati yang diarabkan, Al-Muhtadhirati yang dihadirkan, min Syu'abul Iman, dari kitab Syu'abul Iman, tapi Al-Farisiyati yang bangsa Persia. Bahasanya bahasa Persia. Persia bahasa apa? Iran. Ya hampir sama, berdekatan secara bahasa dengan bahasa Urdu. Urdu kan India Pakistan kan. Nah itu maksudnya. Nah itu bahasa Persia kemudian ditransit dalam bahasa Arab oleh Syekh Zainuddin Al-Malaybari tadi, kemudian disarai oleh Imam Nawawi. Nah yang ngarang, nah itu lil alamah. Kalau yang dalam bahasa Persia tadi lil alamah, bagi orang yang sangat alim, itu lil alamati, lamnya ditasdid, itu orang yang sangat alim. Kalau alamatan ya bahasa Indonesia itu alamat. Nah, ini al-alamah, orang yang sangat alim. As-Sayyid Nuruddin Al-Iji, yaitu Sayyid Nuruddin Al-Iji, lafaz Al-Iji tadi yang bangsa Ij. Iji itu nisbatun, itu membangsakan, ila Ijin, kepada Ij, baldatun di Faris, yaitu satu negeri di Persia. Wahya, dan bermula ini manzumah itu min bahril kamili, dari bahar kamil. Bahar kamil itu wajza'uhu, dan bermula bagian-bagiannya bahar kamil. Ini istilah ya, dalam ilmu Arab, dalam bahasa Arab itu ada istilah kasidah. Kasidah itu ada 16 lagu. Di antaranya lagu itu ada bahar rojas, ada bahar kamil, ada bahar tawil. Itu ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana, ya kan? Itu baharnya tawil. Tawilun lahuduna. Basit. Nah kalau ini bahar kamil,
Bahar kamil itu bagaimana? Nah ini mutafailun sitamarotin dengan 6 kali. Mutafailun, mutafailun, mutafailun. Kan 3 kali. Nah, ini baru separuh nadom. Terusin lagi. Mutafailun, mutafailun, mutafailun. Nah, itu aja yang bawahnya nanti, yang dalam kurung itu. Alhamdulillahilladzi qad sayyara imana saksin da su'ab fatu tammamu. Oh, itu nadomnya itu mutafailun, mutafailun, mutafailun. Saya dipahami nih. Ini ilmu arut. Jadi semakin kita paham kan semakin semangat. Tahu ngaji apa tuh udah lagu-lagu. Lagu-lagu katanya. Nah itulah nasib. Nah, iya kan? Lagi gitu loh qasidah. Gitu maksudnya. Iya, udah hafalin sitamar wa adatu abiyatiha. Dan bermula hitungannya bait-bait. Abiyat di sini zamannya bait. Bait itu ada 2 arti. Pertama maknanya bait rumah, tapi ada maknanya dalam ilmu syair. Bait itu ya bait dalam bahasa Indonesianya. Karena ada bait, ada prosa, ada itu kan. Nah, sitatun wa isruna itu ada 6 dan 20, berarti 26. Wal ghalib dan bermula normalnya an-nahas punya ini manzumah mahbunatun. Mahbunatun itu istilah dalam ilmu arut ya. Saya tuh lupa. Apakah yang akhirnya dibaca sukun kalau nggak salah ini. Cuman saya lupa pastinya, antar saya belum tolak antar lihat ilmu arut. Itu ilmu tentang masalah nazom tadi. Sumalaman syaroho sedri, kemudian ketika telah terbuka lebar apa sedri dadaku, aratu maka menghendaki siapa saya, an aktuba pada bahwasanya menulis siapa saya Imam Nawawi, alaiha atas mandumah sarhan pada syarah. Syarah itu maksudnya kitab yang menjelaskan panjang lebar. Nafi'an yang memberi manfaat li kepadaku, wali abna'i jinsi dan terhadap anak-anak sejenisku. Miman nyatanya dari orang aroda yang mengendaki siapa man falakan pada kebahagiaan. Wazitu dan menambahkan siapa saya alai atas mandumah yang 26 tadi salah satu abiyatin pada 3 bait fi awaliha di dalam awalnya manzumah. Wazat dan menambahkan siapa Abdul Mun'im, Syekh Abdul Mun'im baitan pada 1 bait fi akhirnya dalam akhirnya manzumah. Kan 26 karangan Syekh Samsuddin Al-Iji tadi, Syekh Nuruddin Al-Iji ditambahin oleh Imam Nawawi di awalnya. Nah itu alhamdulillahilladzi qad sayyara imana saksin da su'afatu tammamu hadhi buyutun min kitabil kusaini mangqala ba'da sholatina wa tusallimu li Muhammadin. Itu baitnya Syekh Nawawi Banten. Nah, oleh Imam Abdul Mun'im nanti paling ujung itu halaman 28 summa sholatu ala nabi Muhammadin wal ali wassohbil ladzi yuhasamu. Itu karangan Syekh Abdul Mun'im. Nah, kan berarti ada 4 nazom, 26 ditambah 3, 29 ditambah 1 berarti 30. Nah, jadi semua ini nazom ada 30 ya. Ulama-ulama dulu merajin itu. Lah kita tinggal baca aja puyeng. Lah iya kan? Maka ulama-ulama dulu itu luar biasa. Fasorat maka jadi apa jumlatul abiyati, jumlahnya bait semuanya itu salasina 30. Wasamma itu dan menamai saya pada ini kitab Qomi At-Tughyan, pada nama kitab Qomi At-Tughyan. Itu tadi sudah saya jelaskan. Qomi At-Tughyan itu gadanya orang-orang yang durhaka. Orang yang durhaka itu nanti digada, disiksa oleh Allah loh. Alaman dumati syu'abil iman atas mandumah kitab syu'abul iman. Wa as'alullahal karima ayyan fa'abihi bimannihi. Itu bacanya harokatin bimannihi. Ada yang baca biminhu. Masa huruf min dikirkan pakai bi? Semenjak kapan?
bimannihi wa karonihi. Wa as'alu dan memohon siapa saya Allah pada Allah al-karima yang mulia. Ayan fa'a pada bahwa memberi manfaat siapa Allah bi dengan ini kitab bimannihi dengan anugerahnya Allah wa karomihi dan kedermawanan Allah annahu sesungguhnya Allah alama atas segala perkara yasha'u yang mengendaki siapa Allah itu qadirun maha kuasa wabil ijabati dan dengan mengijabah jadirun itu pantas. Amin. Fakultu maka berkata siapa saya nikah saya Imam Nawawi. Nah ini yang di dalam syair itu. Alhamdulillahilladzi qad sayyara imana saksin da su'ab fatu tammamu. Alhamdulillah bermula segala puji itu lillah milik Allah. Alladzi yaitu zat qad sayyara yang betul-betul telah menjadikan siapa alladzi imana saksin pada imannya seseorang Allah jadikan za su'abin yang mempunyai cabang-cabang. Itu asalnya su'abin karena daruratnya syair dibacanya za su'ab. Fatu tammamu maka disempurnakan apa cabang. Maksudnya ai unsi'u ikrori, tegasnya menggambarkan memunculkan siapa saya ikrori pada ikrarku bilhamdi dengan memuji Allah. Mu'taqidan dengan bertekad anna kulla sana'in atas segala pujian itu lillahi milik Allah. Wal muradu dan bermula yang dimaksud bihadzal baiti dalam ini bait itu anna a'malal imani sesungguhnya amal-amal iman zawati ajzain wa khisalin itu yang mempunyai beberapa bagian-bagian wa khisalin dan perkara-perkara. Iman ini mempunyai cabang-cabang gitu maksudnya. Wahia dan iman atau wahia dan bermula cabang-cabang iman alati itu perkara tazidu yang menambahkan apa alati a'malal insani pada amal-amal manusia bil ityani dengan melakukan dia dengan alati watangkusu dan mengurangkan apa alati bitar kisain dengan meninggalkan sesuatu minha dari alati. Maksudnya cabang-cabang iman itu apabila dikerjakan iman itu akan menjadi tambah, iman itu menjadi sempurna. Cabang iman itu nanti dikatakan ada 77. Iman kepada Allah, iman malaikatnya Allah, ya kan? Iman pada dan seterusnya lah. Nah, iman kepada Allah bagaimana? Iman kepada kitab Allah bagaimana? Qurannya dibaca. Orang baca Quran, imannya tambah apa enggak? Kalau ada orang baca Quran malah utangnya nambah banyak, itu bahaya itu. Iya kan? Ya, sebenarnya kan begitu. Nah ini masalah. Nah sebaliknya iman itu akan kurang apabila cabang-cabang iman tadi dikurangi. Sama tetangga curiga, sama temen curiga. Orang curiga kan suudzon. Itu cabang iman. Maka nanti dibakar. Maka badan kita ini walaupun kecil, iya kan? Hati kita ini walaupun kecil, cakrawala ini bisa diwadahi sama kita. Mona saja bisa kita rekam. Bayangkan masukkan ke dalam pikiran, masukin ke dalam hati, apa enggak? Itu iman itu kalau diolah seperti itu, Masya Allah. Luar biasa lah. Kalau kita sampai nggak bersyukur sama Allah, hanya manusia itu yang dikasih rekam jejak seperti itu. Loh kan kita punya hati. Besok ntar kalau motong kambing atau motong sapi, hati sama sapi punya hati apa enggak? Punya. Tapi hatinya binatang dan hatinya sapi, hatinya kambing nggak bisa untuk berpikir. Ini kan Masya Allah. Coba kita sadar aja. Sadar diri kita diciptakan oleh Allah berupa manusia. Syukuri. Enggak kita diciptakan oleh Allah berupa yang lainnya manusia. Jadi nggak usah ngersula yang aneh-aneh. Soal kaya miskin itu mah ya udahlah, sama aja. Yang kaya raya kelihatannya aja enak. Puyeng
Jadi budaknya Banda. Coba Bang Endi jam begini santai selalu. Coba kalau umpamanya Bang Endi jadi dirut PLN, umpamanya jam segini belum tentu bisa duduk ngaji. Nah iya kan, udah gitu, waduh, dikomplain sama orang, ono kartu yang rubuh umpamanya, lebih ya kan. Makanya hidup itu uang sinawang, saling memandang aja. Wah itu kelihatannya Pak Sopan enak, kelihatannya Pak Jirasum enak, ya kelihatannya. Nah, iya kan. Coba Pak Jirasum berbalik lihat Ustadz Mulyadi, ya enak. Wah enak kan dia mah, gini ya enggak. Apalagi ngeliatin Mbah Imam, Masya Allah udah enak aja udah. Ya enggak, udah sepuh, masih sehat, ya kan. Wah udah enak. Sebenarnya ada yang lebih muda daripada Mbah Imam, sakit-sakitan dulu, ada aja orang. Loh ya kan, nah itu coba kenikmatan sehat itu disyukuri, itu udah luar, itu cabang iman diantaranya. Oh gitu loh. Wa amma aslul imani alladzi huwa at-tasdiqu fala yanqusu. Adapun asalnya iman, pokoknya iman, alladzi huwa at-tasdiq, yaitu tasdik. Pokoknya iman itu kan membenarkan. Maka fala yanqusu, maka tidak kurang apa iman. Li'anau karena sungguhnya iman, launakoso jikalau kurang apa iman, lakana sakan, maka jadi apa iman tadi itu sakan ragu-ragu. Walayasiku dan tidaklah sah apa al imanu iman ma'asaki bersama keraguan. Misal lagi batuk nih, nggak apa-apa ya kan, ngopi dulu dah, biar hilang batuknya. Bismillah. Masya Allah, mantap Dor, mantap. Ya kan nyantoi ya. Jadi yang dimaksud kalau iman, yang dimaksud asal bahasanya iman itu tasdik, membenarkan. Itu nggak bisa kurang, nggak bisa tambah. Kalau iman dalam arti membenarkan kok tambah dan kurang, itu namanya ragu-ragu. Nah kalau iman diimbangi dengan keraguan nggak sah. Nah, cabang-cabang iman itu adalah bagian-bagian yang menopang kekuatan iman. Bisa dipahami ya? Jadi iman turun naik itu bukan tasdiknya, bukan membenarkannya yang turun naik, tapi bagian-bagian iman tadi yang tidak dijalankan, jadi kurang. Ibaratnya kan lampu ini kadang-kadang ada lampu yang setelan atau volume lah. Volume ini kan ada setelan kan. Nah, kalau volume diturunkan berarti suaranya pelan, kalau dinaikkan setelannya kan kuat. Setelan volume turun naik kenceng pelan itu kan bukan menghilangkan tidak adanya speaker. Nah, kalau speakernya nggak ada kan nggak ada suara. Nah, kalau imannya nggak ada gimana mau turun naik? Jadi pahami kan ya? Nah, itu maksudnya. Fakauli maka bermula ucapanku syu'abin, yaitu lafaz syu'ab bidomi sini wa fathil ain, dengan dibaca domah shinnya su wa fathil ain, dan dibaca fathah ainnya ab, wasukunil ba, dan baknya disukun. Aslinya bukan sukun, sebenarnya kasroh. Syu'abin, karena kenapa? Imanu sahsin la syu'ab watu tammamu lil wazni, karena wazan itu takaran syair, takaran nadzom. Kalau imanu sahsin la syu'abin watu tammamu itu gadok hambar, maka imanu sahsin la syu'ab watu tammamu itu syair aja nggak enak, itu bisa dirasakan. Maka umpamanya ada orang coba-coba membohongi Al-Quran, itu pasti ketahuan. Di samping Al-Quran dihafal oleh jutaan orang, dihafal di luar kepala. Orang nazom aja
hambar itu bisa dirasakan, itu maksudnya. Bisukunil aini jam'u syu'batin itu lafadz syu'abin itu jamak taksir. Mufradnya jam'u syu'batin itu jamaknya lafadz syu'bah. Kalau syu'bah itu cabang, apa namanya, satu cabang. Tapi kalau syu'ab cabang-cabang, gitu loh. Bisukunil aini syu'batun dengan dibaca sukun ainnya. Waqauli dan bermula ucapanku fatutamamu, maka disempurnakan fihi itu di dalam lafaz fatutamamu domirun bermula domir rojiun yang kembali apa domir lisyu'abi terhadap lafaz syu'ab, maka itu pakai tak. Fatutamamu ai apa syu'ab, iman segala puji bagi Allah, yaitu zat yang telah menjadikan imannya seseorang yang mempunyai beberapa cabang, dan cabang-cabang ini bisa disempurnakan dengan mengamalkannya, gitu loh. Dikit lagi biar mukadimah ini kelar. Hadzi buyutun min kitabil kusini mangqala ba'da sholatina wa tusallimu. Bermula ini yaitu nazom-nazom itu buyutun bait-bait min kitabil kusini dari kitab al-kusini, nanti sarahnya ada. Man kola yaitu orang kola yang mengatakan siapa man ba'da sholatina wa tusallimu, setelah kita membaca sholawat, wa tusallimu dan membaca salam. Siapa kamu membaca sholawat dan salam li Muhammadin kepada Nabi Muhammad, wali Ali dan kepada keluarganya Nabi Muhammad, wa sahabati dan sahabatnya Nabi Muhammad. Madaro selagi muter apa samsun matahari fisamai dalam langit, wa anjumu dan bintang gemintang. Maksudnya ai hadir risalatu, tegasnya ini risalah. Kan risalah itu udah bahasa Indonesia kan? Nah, iya, apa risalah ini? Ya surat, iya kan, keterangan. Abiyatun itu bait-bait ma'khuzatun yang diambil min kitab Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad As-Syafi'i Al-Husani Al-Fannani Al-Malaybari, yaitu kitabnya Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad As-Syafi'i, mazhabnya Syafi'i, Al-Husani kampungnya Husani, Fannani ya mungkin kecamatannya, Al-Malaybari kabupatennya Malabar. Lah itu Malabar, itu maksudnya Malabar ya di Pakistan sana. Walizalika, dan karena ini risalah ini, karena ada apa ada cuma hitungannya nazom fil abiyat yang ada di dalam bait, misluma itu seperti hitungan fil nasri yang dalam kitab nasar. Nih kitab ada istilah nasar, lu biar tahu. Ada istilah nazom atau syair. Kalau kitab yang kita pegang ini yang di luar kurung itu namanya nasar. Kalau yang di dalam kurung itu namanya bait atau syair, itu maksudnya. Famakuli al-kusini, maka bermula ucapanku yaitu lafaz al-kusini bidhammil kafi dengan dibaca dhammah kafnya, wa sukunil wawi dan disukun wawunya, wa kasri sini dan dibaca kasroh sinnya, wa nuni dan nunnya. Ai inna sahibah hadhir risalati, sesungguhnya orang yang mempunyai ini risalah, wulida fi Kusin, itu dilahirkan di wilayah Kusin, min muduni Malabar, min muduni Malabari, di antara kota-kota Malabar. Ba'da tulu'i syamsi, ini kan mengenal, ini kan biografi. Kita mengenal itu kapan lahirnya di mana, anaknya siapa, itu kan mengenal tokoh namanya. Min yaumil khamis, dari hari Kamis, asaniya asaro, tanggal 12 min syahri Sa'ban, di bulan Sa'ban. Kalau sekarang bulan Sa'ban, bulan Roah. Sanata senata ini wasab'ina wasamani mi'atin
pada tahun 2 dan 70 dan 872. Nah sekarang udah 1446. Nah, udah kurangin aja deh. Ini udah lama kitab ini. Lah iya kan? Nakolahu ammuhu, meriwayatkanhu pada ini kitab siapa ammuhu pamannya Al-Qadhi Zainuddin bin Ahmad ila Fannan wa huwa sahirun walahu, dan itu bagi pengarang ini kitab musannafatun kasiratun, bermula karangan-karangan kasiratun yang banyak, Hidayatul Azkiya, seperti kitab Hidayatul Azkiya. Nah luarnya ini kita bagi Hidayatul Azkiya, di luar itu kan nazam alhamdulillahil muwaffiqi lil ula hamdan yuafi birrahul mutakamila wassalatu ala rasulil mustafa. Itu Hidayatul Azkiya. Wa Tuhfatul Ahya, dan kitab Tuhfatul Ahya, nama kitab itu. Wa Irsadul Qasidin, dan kitab Irsadul Qasidin fi ikhtisari Minhajil Abidin, dalam ikhtisar kitab minhajnya Minhajul Abidin lil Ghazali, bagi Imam Al-Ghazali. Wa qauli berita lumayan. Dan bermula ucapanku mangkola itu lafaz atfu bayan, atof bayan. Atau bayan itu apa? Hampir kayak bacal gitu ya. Kalau dijelasin ribet itu nahu. Wa makulul kauli, dan bermula makul kaul yang menjadi sasarannya ucapan mankola tadi itu hadzal abiyatu wal abiyatu, yaitu bait-bait alati, yaitu abiyat ba'da dzikri sholati wassalami, setelah menyebutkan sholawat dan salam. Itu yang di bawah ini imanuna bid'un, itu ala membaca sholawat dan salam ala sayyidina Muhammadin, atas Tuhan kita Nabi Muhammad, wa alihi wa sahbihi, dan keluarganya Nabi, wa sahbihi, dan sahabatnya Nabi. Wal muradu, dan yang dimaksud bi qauli, dengan lafaz qauli ba'da sholatina wa nusalimu, itu insya'us sholah, memunculkan sholawat wassalam, dari keselamatan alaman, atas orang zukiro, yang telah disebutkan siapa man, yaitu memunculkan, maksudnya membacakan sholawat dan salam kepada Nabi, keluarganya, dan sahabatnya. Nah itu dimaksud imanuna bid'un. Masih lama kan? Azan udah. Oh ya udah, titik itu imanuna besok dah. Nah ini masih belum, mulai masuk itu yang bawahnya itu amin birabbika, iman kepada Tuhanmu. Ini cabang yang pertama, utamanya cabang. Man besok imanuna bid'un wa ainun su'batan. Nah besok dah, karena udah bunyi titik-titik ya. Kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa lakum minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.